أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama kali marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terkira yang masih Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidup, bil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita nikmati dengan semaksimal mungkin. Dengan beberapa nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sudah sewajarnya lah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita bersyukur, maka Allah tambahkan kualitas akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mampu kita nikmati dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri pribadi yang sama dengan yang lainnya. Khatib pun memiliki kealfaan dan kehilafan. Umumnya untuk kita semuanya, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas kehidupan kita, yaitu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat kalender hari ini adalah hari di mana bangsa Indonesia memberikan sebuah apresiasi kepada tokoh-tokoh yang menjadikan negeri ini merdeka, yaitu Hari Pahlawan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya pahlawan, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pahlawan adalah seorang manusia yang memperjuangkan, membela tentang kebenaran dan keadilan. Dan bahkan ada juga yang menerjemahkan kaitan dengan pahlawan itu asal kata dari pahala yang diakhiri dengan kata wan. Artinya apa? Pahlawan ini adalah karena berkat jasa-jasanya kemudian dia mendapatkan pahala berupa penghormatan dan penghargaan, apresiasi yang diberikan kepada diri. Karenanya kalau kita lihat dari sisi bahasa tersebut, bahwa yang namanya pahlawan itu adalah yang memperjuangkan dan kebenaran serta keadilan, bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang pahlawan sebetulnya tidak mesti harus kita mengusir penjajah, tapi siapapun, setiap diri kita bisa menjadi pahlawan. Dan dalam perspektif ajaran Islam, pahlawan itu adalah orang yang membela kebenaran, dan kebenaran dalam ajaran Islam itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarid, bahwa yang namanya kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena jangan pernah sedikit pun ragu akan kebenaran yang Allah turunkan dan harus kita perjuangkan. Dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itulah yang disebut dengan pahlawan. Ada di keluarga ayah yang kemudian membesarkan anak-anaknya sampai kemudian dia selesai dengan pendidikan yang gemilang, dia pun pahlawan. Ada ibu yang meregang nyawa karena anaknya untuk dilahirkan, walaupun ia akhirnya juga meninggal dunia, itu pun pahlawan. Ada anak yang bahkan dari kecil dia bahu-membahu karena ingin membantu ekonomi orang tuanya, itu pun pahlawan. Dan saat ini pun dunia sedang terjuju kepada sebuah negeri, di mana negeri itu justru di era seperti saat ini yang dianggap modern dan kemajuan teknologi yang begitu sangat luar biasa masif, masih ada juga negeri yang terjajah. Itulah Palestina.
Mungkin kita ada yang berpikiran, ngapain sih mikirin negeri orang? Ngapain sih kita mempedulikan negeri orang? Toh kita pun dalam kondisi yang susah. Hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, wa ma lam yahtam bi amril mu'minin alaysa minhu. Orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang iman yang lainnya, maka dia tidak termasuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Karenanya pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan ada sebuah perniagaan di mana perniagaan itu tidak akan pernah mengalami kerugian kecuali perniagaan itu dia akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya bukan saja di dunia tapi keuntungan hingga di akhirat nanti. Perniagaan itu perniagaan seperti apa sih? Karena perniagaan rata-rata logisnya itu kalau nggak untung ya rugi. Dan jarang yang namanya ada niaga itu untung terus. Tapi kalau ini niaganya untung terus, nggak pernah mengalami yang namanya kerugian. Bahkan bukan saja di dunia tapi hingga di akhirat nanti. Dan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-61 ayat 10 sampai ayat 11. Apa yang disampaikan oleh Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi alias menguntungkan, di mana keuntungannya engkau terhindar dari kesusahan. Artinya kalau terhindar dari kesusahan berarti untung terus. Nah, supaya itu kata Allah ada ketentuan, ada syarat yang harus terpenuhi agar niaga yang kita lakukan ini untung terus. Apa yang harus dipenuhi kata Allah? Di lanjutan ayat surat ke-61 ayat ke-11-nya Allah menyampaikan, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum tu'minin. Di akhir ayat surat ke-61 di ayat 11, dzalikum khairul lakum in kuntum tu'min in kuntum ta'lamun. Dia ini menganggap bahwa ini adalah lebih baik jika sekiranya kita punya ilmu, punya pengetahuan, punya wawasan. Sebab itulah Allah kasih wawasan. Apa syaratnya agar kita berniaga nggak pernah mengalami kerugian apapun niaganya bentuknya? Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu Anda yakin dengan sepenuh jiwa raga akan eksistensi kebenaran Allah dan Rasulullah. Rasul sudah 1500 tahun yang lalu, Allah apalagi nggak bisa dijangkau oleh logika, hanya dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau nggak ada iman, orang-orang Palestina itu pasti akan dia menyerah kepada Israel. Tapi dengan senjata batu layaknya para pejuang negeri kita, yaitu Indonesia, dengan pakai takbir, dengan senjatakan bambu runcing, bahkan senjata apa adanya, dia mampu mengusir para penjajah di negeri ini. Kenapa? Makanya lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri negeri ini sadar betul bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipertahankan adalah tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar iman kepada Allah dan Rasul. Tadi panitia menyampaikan akan melakukan sebuah penggalangan untuk Palestina. Jamaah, bukan ukuran besar dan kecilnya yang kita keluarkan, tapi saya ingin menyampaikan tentang sebuah kisah. Ada burung pipit yang ingin memadamkan bara api yang kelak akan dipergunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Burung pipit ini paruhnya kecil, yang kemudian dicemooh oleh burung gagak, dicemooh oleh burung-burung yang lain.
dicemooh oleh makhluk-makhluk yang lain. Pipit, nggak mungkin kau akan mampu memadamkan dengan air yang kecil itu. Tapi apa yang dijawab oleh burung pipit yang cukup mengejutkan bagi kita? Saya tahu bahwa air yang aku bawa dengan paruh yang kecil ini tidak akan mampu memadamkan api tersebut. Tapi paling tidak di hadapan Allah, saya berpihak di posisi mana? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda berjihad tidak mesti harus datang ke sana, karena datang ke sana baru sampai bandara mungkin Anda disikat. Ada dengan kemampuan yang kita miliki. Walaupun kita nggak tahu seperti apa kondisi yang ada, dengan keyakinan perkara itu dana sampai atau tidak bukan urusan kita. Tapi insya Allah dengan keyakinan sampailah. Walaupun kemudian dana yang kita sumbangkan kemudian dinikmati oleh mereka, jadi ini, jadi itu, nggak ada seujung kukunya dengan perjuangan yang mereka lakukan untuk memerdekakan negeri. Kalau nggak suka, jangan kemudian berkomentar, kemudian kita membuat status, membuat medsos dan segala macam, kemudian menyebarkan dengan isu-isu yang tidak benar. Lebih baik kita diam, kemudian kita doakan. Insya Allah itu jauh lebih bagus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya iman kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi sebuah fondasi. Kemudian apa lagi syaratnya? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan sungguh-sungguh kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa bentuk kesungguhannya? Kita keluarkan tuh harta. Bagi orang yang duitnya banyak, uang 100.000 mungkin begitu besar. Tapi bagi orang yang uangnya banyak, 100.000 itu begitu kecil. Jangankan 100.000, 1 miliar pun kalau orang punya uang triliunan, kecil. Sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak nanti kita bisa berbangga diri di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang pro terhadap kebaikan, dan itulah yang disebut dengan pahlawan tersebut. Selamat Hari Pahlawan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dicap menjadi pahlawan sesuai dengan kapasitasnya kita masing-masing. Dan kita bisa berjuang untuk mempertahankan kebenaran minimal kepada diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita, di lingkungan sekitar kita. Baru kemudian pada tataran yang lebih luas, lebih besar, negara, dunia, dan bahkan untuk akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita perjuangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur li ikhwanina al muslim wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur li ikhwanina al muslim wal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur li ikhwanina al muslim wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'al hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.